Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sebuah pengalaman yang indah dari Injil. Di mana letak keindahan itu? Letak keindahan itu ada pada perkataan Yesus tentang siapa yang dapat menjadi bagian dari keluarganya. Yesus sama sekali tidak merendahkan ibu dan saudara-saudaranya yang hendak menemui Dia. Sebab kita tahu peran Maria dalam karya keselamatan Allah. Maria adalah orang yang mendengarkan sabda Allah, dan dari rahimnya lahirlah Yesus, sang sabda itu sendiri. Maria menjalankan kehendak Tuhan. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikian jawaban Maria kepada malaikat saat peristiwa kabar sukacita. Yesus mengatakan kepada kita tentang apa yang diperlukan untuk menjadi anggota keluarganya, yaitu mereka itu ialah yang pertama-tama mendengarkan sabda Allah. Agar kita dapat mendengarkan sabda Allah dengan baik, kita perlu mendekat seperti yang dilakukan oleh ibu dan saudara-saudaranya pada bacaan Injil hari ini. Meskipun ada hambatan karena kerumunan orang banyak, mereka tetap berusaha mendekat kepada Yesus. Mendengarkan saja tidak cukup. Terdapat satu hal lagi yang disampaikan oleh Yesus menyusul poin penting yang pertama ini, yaitu mereka yang melaksanakan sabda Allah itu sendiri. Kita diajak untuk menunjukkan iman kita, untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya menjadi dua poin penting sebagai keluarga dalam Kristus Yesus. Kita perlu bertanya pada diri kita, apakah kita selalu berusaha mengatasi hambatan yang menghadang kita untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya? Lebih-lebih pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kita terus diingatkan untuk semakin mencintai Kitab Suci, membaca sabda Allah dan merenungkannya, sebab kita tahu bahwa Kitab Suci menjadi salah satu sumber iman kita. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mohon kepada Allah agar kita dapat mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah seperti Bunda Maria, sehingga kita dapat maju di jalan yang membawa kita menuju kebahagiaan abadi.